Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Kali ini, di video ini adalah untuk membahas dana pernikahan, mempersiapkan dana pernikahan dengan menggunakan emas. Ya, teman-teman pasti udah baca buku Gold Based Financial Planning-nya ya. Kalau belum, kok udah di video ini? Mestinya sih sudah baca dulu baru masuk ke video ini ya. Baik, sama seperti rencana-rencana keuangan sebelumnya, tanggalnya adalah 26 Juni, kemudian harga buyback emasnya adalah Rp829.000. Tujuannya dana pernikahan, sebenarnya kalian ganti dengan dana lain juga bisa, dana mobil, dana rumah, DP rumah misalnya. Silakan aja, karena ini hanya rumus umum lah. Jadi teman-teman bisa ganti dengan apapun. Kalau yang untuk dana darurat, dana hari tua dan dana pendidikan mungkin agak sedikit berbeda karena perlu ada perhitungan persiapan kehidupan setelah pensiun dan juga beberapa biaya masuk sekolah. Kalau ini umum banget, misalnya kita ingin persiapan dana pernikahan nilai 50 juta dan 5 tahun lagi tinggal ya udah dibagi aja langsung ketemu 60 gram kalau dibagi dengan buybacknya. Kalau per tahun tinggal dibagi 5 tahun ya, berapa per tahun, kalau per bulan tinggal dikalikan 12 juga ya. Nah, kalau future value-nya buat apa? Seperti yang video-video sebelumnya, inilah sebagai informasi aja bahwa 50 tahun lagi dengan tingkat inflasi 3%, 50 juta 5 tahun lagi dengan tingkat inflasi 3% akan menjadi 57 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan persiapan apapun, siap-siap langsung mengeluarkan uang sebesar 57 juta. Tapi kalau udah ada persiapan emasnya, walaupun berapa gram gitu ya, mudah-mudahan tidak harus mempersiapkan sampai sebesar 57 juta rupiah. Ini adalah termasuk investasi jangka menengah ya. Kalau pendek itu antara 1-3 tahun, lalu menengah 4-7 tahun, di atas 7 tahun saya biasa mengkategorikan itu sebagai investasi jangka panjang. Nah, emas itu sendiri lebih cocok ke jangka menengah dan panjang. Kalau pendek, risikonya karena fluktuasi harga emas itu cukup tinggi juga dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau secara jangka panjang, dia cenderung uptrend, cenderung naik. Jadi bisa teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman ini bukan 5 tahun deh, misalnya 3 tahun lagi ya, dia akan melakukan pernikahan lalu menggunakan emas, baru dibeli tahun ini, lalu pasti tahun ketiga harga emasnya sedang turun. Nah, otomatis uangnya pasti akan berkurang, sehingga dia harus menggunakan dana daruratnya. Nah, harapannya kalau jangka waktunya lebih panjang, misalnya 5 tahun ya, atau 7 tahun bahkan, harapannya harga emasnya itu sudah mengikuti tren yang naik tadi. Jadi kalau data historis tahun 79 sampai 2020 itu saya hitung berkisar antara 10,84% per tahunnya. Cukup tinggi sih 10% untuk menurut saya. Jadi layaklah kalau emas sebagai investasi jangka menengah maupun panjang itu bisa menjadi alternatif selain saham, reksadana, properti ya, bisnis yang pasti bisa jadi pertimbangan buat teman. Baik, ini aja, ini sederhana sekali, dan saran saya apabila sudah melakukan perhitungan ini pun ya, teman-teman tetap harus monitor di harga di tahun depan berikutnya, apakah sudah naik sesuai harapan atau tidak. Kalau tidak, apakah jumlah pembelian emas harus ditambah atau harus menumpuk atau menggunakan dana dari investasi lain. Itu harus dibicarakan dengan perencanaan keuangan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.